Bab 028. Bu Rahayu menatap Cahya lagi, masih tidak yakin apakah sang menantu masih butuh sesuatu atau tidak. Setelahnya, beliau keluar dari kamar Cahya. 1. Sore menjelang petang, Cahya biasanya memasak makan malam untuk dirinya dan Bu Rahayu, tapi tadi dia mengantuk sekali sampai terlambat bangun. Ketika dia ke dapur, Bu Rahayu sudah menyiapkan banyak makanan untuk makan malam nanti. "Loh, Ibu udah masak semuanya?" Cahya kaget. Bu Rahayu malah tersenyum. "Iya, sekalian masak banyak supaya kamu bisa pilih." Cahya merasa tidak enak diperlakukan dengan istimewa seperti itu. "Ibu, kan bisa panggil Cahya supaya bisa bantu, Bu." "Halah, enggak masalah. Cuma masak aja Ibu juga bisa." "Iya, Cahya tahu Ibu hebat dalam memasak. Cahya cuma khawatir Ibu kecapean aja." Bu Rahayu mengibaskan telapak tangannya. Dia sudah memindahkan makanan terakhir ke piring. Sekarang hanya tinggal membawa semua makanan-makanan itu ke meja makan sebelum Sari dan Andi pulang. "Bu, Sari sama Andi kalau keluar itu memangnya kemana, ya?" tanya Cahya basa-basi. Sejujurnya, dia masih kepikiran dengan apa yang didengarnya saat Andi melakukan panggilan dengan seseorang itu. Hingga detik ini, Cahya masih belum bisa mengatakan hal itu kepada siapapun. "Nggak tahu, kayaknya ke kafenya Andi. Mungkin ngurus itu. Sama Sari juga." Bu Rahayu mengangguk. "Iya. Sari, kan cuti dari pendidikan lanjutannya. Sampai berapa lama dia cutinya, Bu?" Bu Rahayu mengangkat bahu. "Kurang tahu juga, Cahya waktu itu Ibu sempat nanya dikit, tapi Sari kayaknya belum bisa memastikan." "Oh." Cahya sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut mengenai Andi, tapi lagi-lagi dia takut keceplosan mengatakan apa yang didengarnya beberapa waktu lalu. Hatinya sebenarnya merasa tak tenang, tapi mau bagaimana lagi? Sebisa mungkin Cahya menghindar dari apapun yang membuat pikirannya stres, apalagi setelah dia resmi dinyatakan hamil. Namun untuk bagian Andi, Cahya sulit untuk membiarkannya begitu saja seolah tidak pernah mendengar apa-apa. "Cahya. Hei." Cahya mengerjap. Ekspresi Bu Rahayu tampak khawatir. Oh, iya Bu. Kamu kenapa toh?" Cahya melamun gitu. "Ingat kata Bu Dokter, nggak boleh stres." "Enggak kok, Bu." Cahya hanya kepikiran sama tenan Cahya yang tadi ditinggal presentasi sendiri. Bu Rahayu menghela napas. "Sudahlah, dia pasti bisa. Kan memang kamu izin nggak masuk karena memang tidak enak badan, Cahya." "Iya, Bu." Cahya kemudian membantu Bu Rahayu menata makanan-makanan itu di ruang makan. Setelah semua makanan buatan Bu Rahayu dipindahkan ke meja makan, Cahya baru sadar bahwa hari ini Bu Rahayu memang memasak jauh lebih banyak. Memang ada Sari dan Andi juga di rumah ini, tapi sebelumnya tidak sampai memenuhi meja begini. "Wow, banyak sekali," gumam Cahya pelan. Bu Rahayu mendengar gumaman Cahya dan terkekeh geli. "Kelihatan enak-enak, kan? Siapa dulu dong chefnya?" Cahya tertawa. Beberapa menit setelahnya, Sari dan Andi pulang. Wajah mereka kelihatan suntuk entah karena apa, tapi Cahya tidak bertanya apapun dan mempersilakan mereka untuk makan malam bersama. Seperti biasa, Andi selalu sok dekat dengan Cahya dengan menanyakan banyak hal sampai Cahya sendiri agak risih mendengarnya. Berhubung terakhir kali Cahya yang memasak, Andi mengira kali ini Cahya juga yang membuat makanannya. "Wih, masakan Kak Cahya selalu enak-enak ya. Mantap banget kayaknya kalau tiap hari makan kayak gini," ucap Andi. Cahya seketika merasakan lirikan tak suka dari Sari. Sejak Sari dan Andi ada di rumah ini, juga Andi yang keseringan sok akrab dengannya,
Cahya selalu merasa Sari meliriknya dengan ekspresi tidak suka. "Bukan aku kok yang masak. Itu tadi ibu yang masak," jawab Cahya pelan. Andi kelihatan terkejut, tapi dia hanya tertawa datar untuk menyembunyikan rasa malunya karena salah memuji. Sementara Sari yang mendengar hal itu malah kelihatan tambah kesal. "Kok malah ibu yang disuruh masak? Mana makanannya banyak banget lagi. Kalau ibu drop lagi gimana?" Cahya hendak menjawab, tapi Bu Rahayu malah lebih dulu membantah ucapan Sari. "Memang ibu yang mau masak kok. Cahya itu sudah banyak bantuin ibu, Sari. Masa iya masak doang harus nunggu Cahya tiap waktu? Sekali-sekali kamu jugalah yang bantuin masak, kan sama-sama ikut makan." Sari merengut mendengar balasan ibunya. Posisi Cahya menjadi serba salah. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya tidak mau pujian Andi salah dialamatkan kepadanya padahal yang memasak adalah Bu Rahayu. Lalu, Cahya juga merasa tidak enak sebab Bu Rahayu malah terkesan lebih membela dirinya dibandingkan dengan Sari yang jelas-jelas anak kandungnya. Sepanjang makan malam, Bu Rahayu benar-benar memperhatikan Cahya. Ada banyak makanan yang jadi masak oleh beliau, jadi Cahya terus saja ditawari mau makan yang mana. "Kamu mau tumis daging itu? Cahya nggak pedes kok," tawar Bu Rahayu. Cahya mengangguk saja. "Makasih, Bu." Melihat Cahya terus dilayani seperti itu membuat Sari semakin kesal melihatnya. Dia dengan sengaja meletakkan sendoknya secara kasar. "Kenapa sih ibu ngelayanin Kak Cahya terus? Kan Kak Cahya juga bisa ngambil makanannya sendiri." Cahya semakin merasa tidak enak. Meski selama ini jarang bertemu dan tidak akrab, Sari biasanya tidak terlalu mencampuri urusan Cahya, atau bahkan sampai kesal begitu. Sari itu pendiam dan cuek seperti Rahmat, jadi Cahya merasa khawatir saat Sari sampai kelihatan kesal begini. "Sari, jangan ngomong gitu doang sama kakak kamu. Tahu, enggak? Cahya itu lagi hamil sekarang. Kata dokter, Cahya nggak boleh terlalu capek." Sari melebarkan matanya. "Hamil? Iya, tadi baru ke dokter dan Cahya dinyatakan hamil." Kata hamil adalah sebuah kata yang amat sensitif di telinga Sari. Selama 5 tahun terakhir, Sari berusaha bersikap biasa saja dan seolah tak peduli, tapi sebenarnya hatinya mendambakan untuk punya anak. Dia sering ketakutan Andi meninggalkannya, dia juga merasa tidak sempurna sebagai wanita. Padahal, punya atau tidak punya anak dia tetap seorang wanita sempurna. Sayangnya, kalimat penghibur seperti itu tidak berefek apa-apa pada Sari. Cahya melirik Sari, dan dia sadar kilatan mata adik iparnya itu kelihatan campur aduk. Sedih, iri, atau entahlah. Cahya tahu keadaan Sari berdasarkan cerita ibu mertuanya, dan dia bersimpati sebagai sesama wanita. Soal melayani Cahya itu, ibu yang mau kok. Ibu cuma mau memastikan Cahya dan cucu ibu sehat sampai lahir nanti, lanjut Bu Rahayu. Sari meremas sendok makannya dengan erat. Mendengar hal itu membuat hatinya semakin dengki. Sari juga ingin hamil, tapi malah menantunya duluan yang hamil. Padahal Sari sudah menikah lama dengan Andi, sementara Rahmat dan Cahya baru-baru saja menikah. Melihat wajah Sari yang murung dan diam saja membuat Cahya merasa tidak enak. Bu Rahayu sepertinya tidak peka, jadi beliau masih terus menawarkan makanan kepada Cahya. "Bu, Cahya bisa ambil sendiri kok, tenang saja, terima kasih." "Nggak apa-apa, kan udah dibilangin kalau memang ibu yang mau manjain kamu. Nggak ada paksaan apa-apa kok." Bu Rahayu terus memaksa, dan Cahya juga bingung harus menolak dengan cara apa lagi, jadi dia pasrah saja dan menerima. Sampai selesai sesi makan malam,
Ketika Cahya mau membantu mencuci piring, Bu Rahayu masih saja menolak, dia malah meminta Sari membantu dan itu semakin membuat Sari kesal. Bu Rahayu meminta Cahya segera beristirahat saja di kamarnya. Tidak betah berlama-lama dalam situasi tegang itu, Cahya akhirnya ke kamar saja. Sampai kamar, barulah Cahya menghela napas panjang. Sari kayaknya marah sama aku ya. Batinnya. Dia tidak suka situasi seperti ini, dia ingin akrab dengan saudara iparnya, tapi malah jadi begini. Ketika sedang melamun, ponsel Cahya tiba-tiba berdering. Cahya kira itu dari Cici. Dia sudah siap mendengarkan ocehan Cici soal presentasi sendirian di kampus hari ini, tapi ternyata yang muncul adalah kode nomor Lebanon. Mas Rahmat. Cahya seketika antusias. Dia langsung menerima panggilannya. Halo, Assalamualaikum, sapa Cahya. Waalaikumsalam. Cahya. Iya, Mas. Oh, syukurlah bisa tersambung lagi. Mendengar suara tenang Rahmat membuat hati Cahya seketika terenyuh. Dia sedang kepikiran soal Sari tadi, dan sekarang dia mendadak senang sekali sampai tak sadar menangis. Cahya, kamu kenapa nangis? Apa ada masalah? Tanya Rahmat bertubi-tubi. Nada suara pria itu mendadak berubah khawatir. Cahya langsung menghapus air matanya sambil menggeleng. Enggak, Mas. Maaf ya, aku cuma kangen. Rahmat terkekeh. Setelah mereka berpisah jauh seperti ini, Cahya jadi lebih terbuka menunjukkan kerinduannya. Mereka selalu kaku dan canggung saat bersama, tapi jarak malah membuat mereka semakin nyaman dan bisa lebih jujur pada hati masing-masing. Bagaimana kabar kamu, Cahya? Alhamdulillah aku sehat, Mas. Oh iya aku mau kasih tahu sesuatu, kata Cahya sok misterius. Rahmat seketika mengernyit. Sesuatu apa? Cahya menyeringai jahil, menikmati sekali ekspresi Rahmat yang tampak khawatir meski gambar wajah Rahmat di layar ponselnya agak buram karena sinyal. Aku hamil, cicit Cahya pelan. Hening. Mas. Kamu apa tadi? Saya tidak salah dengar, kan? Cahya tersenyum kemudian menggeleng. Benar, Mas. Tadi aku udah periksa ke dokter sama ibu. Rahmat menutup mulutnya saking begitu terkejut mendengar kabar menggembirakan itu. Wajahnya berbinar cerah, dan bahkan dengan video call yang agak buram itu, Cahya masih bisa menyaksikan bagaimana ekspresi Rahmat berubah. Kamu hamil. Kamu hamil anak saya. Saya akan jadi seorang ayah. Oh, ya Allah alhamdulillah. Saking senangnya, Rahmat sampai melompat-lompat dengan gembira. Cahya ikut senang melihatnya. Rahmat yang kaku dan dingin itu bisa berekspresi demikian karena dia hamil. Ya Allah Cahya. Kamu harus selalu menjaga kesehatan, ya. Maafkan saya karena gak bisa menemani kamu di saat kamu mengandung dan bahkan melahirkan anak kita nanti. Cahya mengangguk. Nggak apa-apa, Mas. Pokoknya Mas di sana juga harus sehat selalu dan nanti saat pulang bisa ketemu sama anak kita. Rahmat menahan tangis meski hatinya terasa seperti diremas kuat. Kerinduan mendalam itu benar-benar menyiksa. Dia ingin sekali memeluk dan mencium Cahya sekarang, tapi tugas dan jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Tolong selalu jaga kesehatan kamu, Cahya. Jaga anak kita ya. Saya harap, semuanya lancar selama saya tidak ada. Cahya tersenyum. Iya. Mudah-mudahan Mas Rahmat juga selalu lancar urusannya di sana. Sisa malam itu digunakan Cahya dan Rahmat untuk mengobrol banyak hal. Cahya senang sekali sinyal hari ini bagus, jadi dia bisa berbicara dengan Rahmat lebih banyak. Saking asyiknya, Cahya tidak sadar sudah hampir tengah malam.
Perbedaan waktu mereka membuat keduanya tidak sadar satu sama lain. Cahya, sebaiknya kamu tidur, iya. Kamu harus menjaga kesehatan. Cahya masih tidak rela ditinggalkan. Aku nggak bisa tidur, Mas. Tidak bisa tidur ya? Rahmat terdiam beberapa saat, lalu kemudian mulai bersenandung pelan. Dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan dan dilagukan. Cahya langsung memejamkan mata, menempelkan ponselnya ke perut sambil menikmati suara Rahmat yang ternyata merdu saat mengaji. Selama beberapa saat, Cahya tidak tahu berapa banyak ayat-ayat Quran yang dilantunkan oleh Rahmat, sebab perlahan-lahan dia mengantuk dan mulai memejamkan mata. Yak. Paginya, Cahya terbangun saat azan subuh. Dia baru ingat bahwa semalam dia ketiduran karena mendengar lantunan indah ayat-ayat Akeong Uran dari bibir Rahmat. Dia tidak tahu panggilannya berakhir pukul berapa, dan agak merasa bersalah juga karena meninggalkan Rahmat dan malah tidur. Namun Cahya tahu Rahmat pasti mengerti. Cahya benar-benar bahagia. Dia mengusap perutnya yang masih rata dengan seulas senyum manis. Meski ayah nggak ada di rumah, kamu jangan khawatir ya, nak. Ibu bakal jagain kamu sampai kapanpun, sampai kamu juga bisa bertemu ayah nantinya, bisik Cahya kepada janinnya. Cahya merasa lebih semangat menjalani hidup sekarang meski tidak ada Rahmat. Dia merasa ada jiwa lain yang harus dia jaga. Hari ini Cahya berangkat ke kampus. Bu Rahayu Kekeh mau memesankan taksi khusus untuk antar jemput Cahya, tapi dia menolak. Jadi Cahya memakai taksi online seperti biasa. Cici langsung datang padanya dan bertanya apakah dia baik-baik saja kemarin, dan Cahya mengabarkan bahwa dia positif hamil. Hah, sumpah 10. Cici menganga. Cahya mengangguk. Kemarin aku periksa ke dokter sama ibu mertuaku. Cici masih melongo. Dia mengusap perut Cahya ragu-ragu. Serius di sini ada bayinya. Cahya tertawa, belum jadi bayi dong, Ci. Astaga, dia cewek atau cowok ya? Bingung milih Kadoni. Halah, masih lama lahirnya. Cici tertawa. Perkuliahan hari itu berjalan dengan lancar. Saat hendak pulang dan memesan taksi online, Cici mengajak Cahya jalan-jalan dulu ke kafe dekat kampus. Awalnya Cahya mau menolak, tapi Cici pastikan jaraknya tidak jauh dan Cahya tidak akan kelelahan. Cici bergelayut manja di lengan Cahya sambil merengek, ayolah, ini tuh ucapan selamat karena kamu hamil, Cahya. Please, Cahya menghela napas. Tapi aku nggak boleh minum kopi, Ci. Kan ada minuman yang lain di kafe. Dah, ayo berangkat. Cici mengajak ke kafe terdekat dengan kampus lalu memesankan beberapa pastries untuk dicicipi Cahya. Dia benar-benar memastikan makanannya aman untuk ibu hamil. Banyak banget, Ci. Hehe, tenang, semua aku traktir. Nggak usah repot-repot, lah. Cici merengut. Kalau kamu nolak, berarti kamu nggak ngehargain aku. Cahya menghela napas. Ah, kamu ini. Cici malah cengengesan. Ketika Cici sedang mengambil nampan pastries lagi, Cahya mengedarkan pandangannya ke sekitar kafe sendirian, lalu matanya langsung melebar saat melihat sosok yang familiar dan baru datang ke kafe itu. Itu Andi bukan ya? Batin Cahya. Saking tidak percayanya, Cahya sampai mengucek matanya sendiri. Masalahnya, Andi tidak bersama Sari, tapi dengan seorang wanita yang Cahya sendiri tak kenal, juga seorang anak kecil perempuan berumur 2 tahunan. Dia sama siapa itu? Perasaan Cahya tidak enak, dan mungkin karena dia terlalu intens memperhatikan mereka, Andi secara kebetulan juga menoleh dan bertemu pandang dengan Cahya. Sesuai perkiraan, dia sama kagetnya dengan Cahya saat saling menatap satu sama lain.
Andi yang kaget langsung buru-buru mengajak wanita dan anak kecil itu untuk keluar dari restoran, padahal makanan mereka belum datang setelah dipesan. Gelagatnya begitu panik, sehingga terlihat menarik paksa si wanita yang lanjut menggandeng anak kecil itu. Cahya baru saja akan beranjak, berniat untuk mendekat, tetapi tangan Cici menariknya. Lo mau kemana sih? Cici melihat tatapan Cahya ke arah meja sebelah yang kosong, ia tidak mengerti. Ngeliatin apaan? Tanyanya lagi. Tatapan Cahya masih tertuju pada meja sebelah tanpa berniat menjawab. Astaga nih bocah, ayo mending cari tempat duduk dulu. Ia menarik lengan Cahya ke arah meja makan kosong yang berada di dekat mereka. Cici terus berceloteh panjang, tetapi pikiran Cahya berkelana kemana-mana, membuat suara Cici hanya seperti mengambang di udara. Ia memikirkan siapa wanita dan anak kecil yang dibawa Andi tadi, kenapa mereka begitu terburu-buru keluar setelah melihatnya. Begitu banyak tanda tanya yang berkelabat. Cahya jadi ingat saat ia mendengar Andi teleponan hari itu dengan seorang wanita selain Sari, apa wanita itu adalah yang ia lihat barusan. Kacau sekali pikirannya.